hidup sehat itu apa ya? Hidup sehat adalah hidup yang sehat, ya. Jadi hidup sehat itu hidup yang sehat, ya. Tidak sakit-sakit. Setiap orang pasti punya keinginan, ya, atau harapan supaya hidup sehat. Ya, hidup sehat itu apa? Itu. Nah, hidup sehat adalah kulu wasrobu wala tusrifu. Itu basic, ya. Basicnya itu kulu wasrobu wala tusrifu. Nah, nggak setiap orang bisa. Ya, menurut siapa? Ya, menurut Allah. Ya kan? Kalau kita bilang ini jangan berlebihan, padahal orang itu lebih butuh itu dalam waktu satu hari 100 gram atau satu hari 200 gram. Itu tiap orang itu beda-beda, ya. Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Karena kita itu nggak tahu pada dasarnya, semua itu urusan gaib. Nah, karena Allah lebih tahu bahwa kita itu butuh apa, tetangga kita butuh apa, teman kita butuh apa, gitu loh. Nah, seperti itu. Ya, butuh apa, butuh berapa, gitu. Nggak setiap orang harus minum air putih 3 botol. Enggak kan? Nggak setiap orang harus minum air putih setengah gelas satu hari. Enggak setiap orang begitu. Kalau gagal ginjal ya memang harus begitu. Kalau tidak gagal ginjal, ada yang harus dibatasi, ada yang tidak. Normal atau tidaknya seseorang itu bukan ditentukan karena teori dokter, bukan. Tapi setiap orang itu punya punya daya tahan yang beda-beda, ya. Nah, telur ini kenapa satu ekor ayam bisa telurnya ini kecil semua, bisa telur ini gede besar, gede kecil itu ada, atau yang gede juga ada. Nah, itulah pentingnya kita memahami. Terkadang dokter itu menyamaratakan, terkadang, ya. Aku bilang oknum atau beberapa, atau ya nggak semuanya, tapi dokter itu banyak yang menyamaratakan pasien A dan pasien B itu sama, ya. Nah, sama. Kadang-kadang juga menentukan seperti itu. Kan teorinya nggak begitu, ya kan? Ada yang lebih tahan banting terhadap ini nih. Kalau ini coba diamati, kelihatan ya, kelihatan. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Kalau kelihatannya begini. Nah, apa ini? Ada yang tahu? Nggak setiap orang itu tahan panas ini. Ini panas, ya. Nggak setiap orang itu tahan dengan panasnya ini. Ada yang tahan, ada yang tidak. Kalau misalnya kamu tetangga kamu atau saudara kamu suruh makan cabai, doyan makan cabai. Nah, cabai itu memang oke lah cabai, tapi nggak setiap orang itu sama. Itu ada yang cabai satu buah, ya, ada yang cabai satu buah bikin mentret, ada yang cabai 5 buah nggak mentret, ada. Jadi nggak usah disamaratakan. Udah, kalau kita makan, kalau kita minum, diem, nggak usah ngurusin orang, ya. Yang penting urusin diri kita sendiri. Saya nggak ngurusin orang kok. Kalau saya makan kayak begini nih, kebutuhan saya sendiri, bukan kebutuhan Anda. Paham ya? Nah, seperti itu. Enak. Ya. Kenapa? Kok ada dokter yang menyamaratakan, oh ini berarti itu, ini berarti itu. Dikit-dikit diabetes, aduh. Dikit-dikit asam urat, aduh. Kalau ada yang tahu ya, ini makan apa ini telur? Kalau ada yang tahu asam urat saya, kan dokter bilang laki-laki itu 7, perempuan itu 6, ngerti? Nah, sekarang gini, kalau semua perempuan itu 6, ya, harusnya kalau perempuan itu mendekati 6 sakit, atau di atas 6 tambah sakit. Saya, ya,
6,5, 6,6 itu sakit, cekut-cekut kakinya. Asam uratnya berapa? Normalnya 7. Kalau saya cekut-cekut normal, begitu. Saya nggak ngerti kenapa yang bikin saya jengkel itu karena kebanyakan dokter ya di puskesmas, di rumah sakit itu kalau ngomong cuma sakit apa? Ini gini, oh ya udah kasih obat, pulang. Ada edukasi. Pertanyaan saya, ada edukasi nggak? Nah, kenapa dokter itu sangat pelit ngomongnya? Makanya saya nggak suka sama dokter yang pelit ngomong. Datang ke dokter ujung-ujungnya kasih obat, pulang. Enak ya. Oh, makanya saya ini berusaha jadi orang untuk mengurangi datang ke dokter. Ngerti ya? Saya ini jadi orang mengurangi datang ke dokter gitu. Ngapain begitu dokter? Asam uratnya 7, nggak sakit. Banyak asam uratnya 7 nggak sakit. Kalau saya asam uratnya 6,5. Pertanyaannya laki-laki atau perempuan? Begitu. Nggak begitu juga, norak itu teori-teori kuno. Jadi jangan orang itu jadi kaku ya, dokternya kaku, pasiennya kaku, tetangga kaku. Lama-lama di dunia ini banyak orang kaku ya. Tolonglah ya, tolong siapapun yang menonton ini, baik itu tetangga, baik itu teman, baik itu dokter, jangan jadi orang suka kaku. Minimal itu fleksibel. Harus tahu situasi kondisi ya. Jadi pertama, sama pasien itu harus ramah, harus cari tahu. Jangan langsung sakit apa? Oh ya udah, bengkak enggak? Oh ya muntah enggak? Udah itu, kasih obat, pulang. Maksudnya apa? Suruh ke laboratorium gini. Misalnya pasien itu datang, ya kan? Keluarnya apa? Oh ya, jenengan datang ke laboratorium ya. Ini suratnya. Nanti kalau sudah bawa ke sini lagi. Udah gitu, kasih obat, pulang. Minim edukasi. Makanya saya nggak suka sama dokter-dokter yang minim edukasi alias pelit ngomong. Kasihan tetangga yang udah kakek-kakek, nenek-nenek, cuma datang suruh duduk ya, ao gitu, nggak ngerti apa-apa, pulang. Begitu. Oh, jadi begitu pekerjaan dokter ya? Pertanyaan saya itu nggak ngerti. Mohon maaf. Saya tidak menyamaratakan dokter di seluruh dunia, tetapi saya sering mengalami dokter yang pelit ngomong itu banyak ya. Tapi lain, misalnya kalau saya datang ke dokter mata, nah saya datang ke dokter spesialis anak, nah lain itu, mereka banyak omong, bener, nggak cuma cerewet, nggak cuma bla 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 bla. Paling minimal itu enak. Kalau saya ini dideketin sama dokter yang banyak ngomong, saya kan oh begitu, oh ya begitu. Jadi ingat, dokter yang menolak, dokter yang ketus, yang kecut, yang apatis terhadap pasien yang kritis ya. Pasien itu kan punya hak untuk kritis. Kalau dokter itu tidak suka dengan pasien kritis, ingat, jangan pernah datang ke dokter itu lagi. Oke, kalau Anda masih berpikir kritis, tapi dokter itu menolak, buat apa Anda datang ke dokter yang sama? Ya, kalau begitu, oke, saya lanjutkan makan ya. Makan telur enak, makan mie instan itu enak. Kata siapa? Bahaya. Hmm. 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 Udah ya, sampai di sini aja dulu. Oke. Jangan lupa makan yang sehat. Ini bawang. Mentah apa mateng? Kenapa nggak nanya mentah apa matang? Silakan tanya di komen ya. Bye bye.